Halo Growers, nah ini kita masuk ke Goro Update di bulan Oktober. Kali ini kita bersama Pak Doni selaku Direktur Goro juga. Nah ini untuk yang pertama mungkin kita akan masuk ke performa dari properti-properti di Goro dari bulan September. Bahkan ini karena udah 1 Oktober sampai 1 bulan Oktober itu juga sudah selesai. Mungkin Pak Doni bisa cerita kali ya Pak untuk performa properti-properti di Goro ini dari misalkan September sampai Oktober itu seperti apa? Karena untuk misalkan di bulan September kan ini untuk properti yang menempati top 3 ya, itu ada di Villa Talun, Dekayu, dan Vilana. Nah, tapi kalau untuk performanya sendiri tuh Pak, dari September sampai bulan Oktober, secara overall itu seperti apa sih? Um, Thank you kita, halo growers. Senang jumpa kembali. Mungkin secara market kalau nggak salah rata-rata kita lihat dari data di market mungkin sekitar 60-an% lah ya. Tapi Goro sendiri actually masih banyak mencapai di atas 70, baik 70%, 75 dan sebagainya. Secara makro pasti berpengaruh, cuma kita selalu tidak bertumpu pada apakah keadaan di market yang kita tidak bisa kontrol, tapi apakah sesuatu yang kita bisa kontrol sendiri, which is itu performa kita, cara kita memanaging maupun kita juga secara agresif menawarkan villa-villa ini untuk disewa lah oleh turis ataupun oleh tamu-tamu, kira-kira begitu. Kalau Jakarta actually lebih lebih konsisten kalau kita lihat across the board, karena bedanya dengan Bali yang tempat untuk tujuan turis sehingga ada high dan low season. Jakarta actually lebih resilient karena lebih steady dalam setahun penuh gitu. Jadi kalau kita lihat di Jakarta sendiri kebanyakan masih still yield kita banyak berkisaran sekitar 8% seperti yang dialamin bulan-bulan sebelumnya di tahun ini sendiri. Jadi Jakarta secara market lebih konsisten. Kalau untuk yang properti di Jakarta sendiri Pak, itu apakah ada faktor tertentu yang memang jadinya performanya ini tuh lebih cenderung stabil gitu ya dibandingkan dengan properti-properti di Bali juga? Faktor utamanya adalah di apartemen-apartemen yang kita punya seperti Basura itu intinya digunakan banyak untuk orang 3 harian karena mereka sendiri banyak dikirim untuk bekerja di sekitar lokasi tersebut ataupun juga mereka adalah ngantor gitu. Jadi memang demand-nya lebih konsisten dan stabil karena memang pangsa orang yang menyewa pun berbeda dengan pangsa orang yang menyewa di Bali. Oke, mungkin ini karena lebih ke kebutuhan sehari-hari apa dibandingkan kalau misalnya di Bali kan mungkin lebih fokusnya ke liburan juga dan mungkin ada kebutuhan tertentu yang memang harian ini kalau misalkan di Jakarta tuh lebih terkait dengan kebutuhan sehari-hari, entah itu orang kerja ataupun memang mungkin mahasiswa ya. Kalau misalnya untuk apartemennya di Depok juga, jadi mungkin untuk timbangan asli juga jadi lebih stabil ya. Betul. Tentu. Dan itu yang kita juga harapkan dari punya portfolio Goro semua. Tidak semua hanya mengacu pada satu segmen yang hanya fokus ke vacation homes atau liburan, tapi juga sesuatu yang lebih stabil untuk diambil dan dimiliki untuk supaya performa untuk grower sendiri jauh lebih stabil dalam 1 tahunnya, kira begitu. Oke, nah ini kalau misalnya tadi kita udah bahas nih Pak soal performance-nya juga ya. Nah, terkait dengan karena kita memasuki di low season juga, kira-kira sebenarnya ada nggak sih Pak dari langkah taktis gitu ya, dari Goro gitu, dari manajemen gimana cara kita manage properti-properti kita untuk masuk di low season ini sebenarnya mungkin langkah preventif ataupun memang langkah-langkah yang diambil supaya di low season ini tuh terkait okupansi ataupun dengan returnnya juga tetap bisa dijaga dengan baik gitu kalau untuk performanya. Ya, jadi yang membedakan antara high season dan low season terutama adalah short term stay-nya gitu. Jadi yang dalam stay harian itu otomatis kita tidak bisa terlalu banyak memasang tarif yang lebih tinggi. Jadi kita tuh sekarang ini lebih banyak beradaptasi sehingga daripada cuma mencari harian, kita juga bisa mencari yang lebih long stay. Nah, ya kira begitu. Di satu hal lain yang kita bisa usahakan lakukan adalah kita tuh menggunakan namanya dynamic pricing. Jadi tarifnya tuh tarif hariannya adaptif, disesuaikan dengan kondisi ataupun market sekitar. Dan kita menggunakan itu tools ataupun data-data yang ada untuk membantu kita memasang tarif sehingga tarif ini masih atraktif sehingga banyak tamu yang masih mau stay di tempat kita dibandingkan tempat-tempat lain. Selain itu, intinya kita juga percaya bahwa yang namanya jual service seperti penginapan ataupun ini kan kita harus fokus dengan service quality. Jadi kita tuh juga memfokuskan dari sisi manajemen sendiri harga quality-nya ini jauh di atas standar. Jadi
Ini mungkin tidak kelihatan impact dalam segi tarif yang harian kita tentukan, tapi kita juga mesti mikir bahwa service yang menarik dan service yang bagus itu basically menghasilkan rating yang bagus untuk kita. Nah, kalau rating yang bagus untuk kita tuh didapatkan, otomatis secara Airbnb dan sebagainya itu rating kita jauh lebih tinggi dan akan lebih banyak dilihat orang. Nah, jadi ini tidak serta-merta hanya satu titik yang kita kerjakan, tapi berkesinambungan sehingga long tail efeknya ini banyak untuk guru sendiri. Dan satu hal lagi yang kita juga lihat selama ini, kalau tamu itu puas dengan service dan quality, mereka cenderung akan kembali lagi atau mereka merekomendasikan ke teman-teman sekitarnya. Jadi bahkan yang hal-hal begini yang dinilai sepele menurut kita cukup penting. Dan ini yang kita fokuskan mumpung tidak terlalu hektik seperti high season di bulan-bulan Juni dan Juli. Oke, jadi mungkin ini untuk dari langkah taktisnya mungkin ada 3 kali ya Pak. Dari tadi yang memang fokus ke long stay juga, ada di dynamic pricing-nya juga, dan memang yang terakhir itu terkait dengan guest service. Mungkin yang terakhir ini banyak yang luput ya Pak, karena kan kalau kita tahu juga untuk di penginapan itu ternyata word of mouth marketing juga sebenarnya masih jadi prioritas ya, karena kalau misalkan memang tamunya merasa pelayanannya baik dan juga mungkin dia akan merekomendasikan villa-villa di Goro yang nantinya juga akan berpengaruh gitu ya Pak ke imbal hasil yang akan diterima oleh growers juga. Betul sekali. Oke. Nah, itu kalau memang tadi terkait ya dengan langkah taktis yang memang akan dijalankan gitu ya di low season oleh Goro juga. Nah, ini mungkin yang selanjutnya yang memang udah kita sering lihat juga nih Pak akhir-akhir ini gitu ya, bahwa memang banyak growers gitu ya mungkin khawatir atau memang tergoda gitu ya untuk memang jual tokennya karena mungkin melihat imbal hasilnya mungkin lebih rendah dari misalkan di bulan Juli ataupun Agustus gitu. Nah, mungkin dari Pak Doni ada nggak ya Pak misalkan entah pesan atau kayak mungkin lebih ke saran ataupun lebih kayak harusnya apa ya yang harus dilakukan gitu oleh orang-orang yang memang ternyata langsung gitu kepancing ataupun tergoda buat langsung jual tokennya di masa-masa low season ini Pak. Ada 2 hal lah. Oke, satu kita ngomong dari segi faktual market yang terjadi, which is dalam bulan September, Oktober, atau mungkin November ini juga mungkin tidak seramai di bulan-bulan high season. Nah, dari Goro sendiri sih kita juga paham, makanya juga kita selalu mengimplementasikan tiering, karena kita juga maunya secara prorata dan kita maunya berpihak dengan grower sendiri. Jadi kalau memang kemudian pas performa tidak baik, kita juga tidak mengambil bagi hasil yang cukup banyak. Jadi ini basically kita kembalikan kembali ke growers sehingga mereka mendapatkan porsi yang lebih banyak dibanding kita sendiri. Sehingga minimal kalian punya yield itu walaupun tidak sebaik waktu high season yang bisa sampai belasan %, tapi tetap resilient dan lebih baik dibanding market yang ada sekarang ini. Nah, di satu hal lagi kita juga selalu secara pribadi ya ini juga, tapi ini juga mungkin secara konsensus juga kita memahami yang namanya investasi itu kita tidak melihat namanya dalam bentuk spotting ataupun dalam bentuk titik dan titik, itu selalu dalam bentuk konsisten dalam bentuk yang lama. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu itu dalam bentuk short term, ya mungkin kalau kita lagi beruntung bisa mendapatkan imbalan yang baik, tapi terus terang tidak ada dari kita semua tuh yang lebih pandai dibanding market dalam hal timing. Jadi kalau pas kebetulan kita tidak beruntung kan basically banyak mengalami imbalan yang kurang mengenakan lah. Nah, tapi yang harus kalian lihat itu kalau kita tarik dalam prospek 1 tahun lah minimal ataupun long term sendiri, gimana sih kira-kira performa dari investasi kalian di Goro. Nah, yang kita bisa buktikan dari tahun ke tahun ini selama 3 tahun berjalan kan dalam hal sisi 1 tahun penuh itu tetap hasilnya tetap secara average dan totalnya itu imbalnya tetap baik. Jadi kita juga selalu menekankan bahwa investasi itu adalah sesuatu yang konsisten dan dalam waktu yang jangka panjang gitu. Jadi memang juga harus dilihat dari proyeksi per tahunnya gitu ya Pak, seperti apa, karena memang kalau misalkan naik turun gitu ya di investasi itu juga sebenarnya satu hal yang wajar karena mungkin tidak mungkin akan naik terus ataupun turun terus gitu ya, dan kalaupun dari proyeksi 1 tahunnya juga sebenarnya Goro masih deliver gitu ya untuk per tahunnya ini rata-rata di angka 10%, dan kalaupun ini mungkin kita agak masuk nih Pak ke pertanyaan berikutnya ya, kalaupun dibandingkan gitu ya dengan instrumen yang lain juga sebenarnya untuk imbal hasilnya di Goro juga masih sangat menarik ya Pak dibandingkan dengan instrumen
instrumen lain gitu di pasar sana. Nah, ini untuk yang berikutnya mungkin kalau misalkan dari Pak Doni sendiri, kalau membandingkan gini Pak dengan instrumen investasi lain gitu ya. Kalau dari pihak Goro sendiri, itu cara bandingin dengan instrumen investasi lain itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke. Jadi kalau kita lihat dalam menurut profil dari grower sendiri yang kita ketahui adalah sesuatu yang konservatif, maunya consistent return. Kita juga melihat bahwa investasi Goro ini masih lebih baik daripada instrumen investasi yang secara tidak langsung bersaing dengan kita directly. Which is itu mungkin kita lihat adalah obligasi ataupun deposito di bank sendiri, kira-kira begitu. Ya, kita tidak bisa membandingkan investasi Goro itu disamaratakan dengan investasi misalnya di kripto. Nah, kripto mungkin yes, kalian bisa mendapatkan imbalan yang cukup besar, tapi risikonya juga jauh lebih besar. Dan kalau memang ada apa-apa terjadi, otomatis hilang semua, habis gitu kan. Nah, kita kan memang di Goro ini ingin mengedukasi dan memberikan sesuatu yang konsisten return dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi kalau misalnya tidak ditaruh di Goro, kalau secara kita lihat ya di market Indonesia sendiri, apa sih opsi lain yang saat ini lebih menarik dari segi imbal hasil dan fleksibilitas untuk orang keluar masuk. Saat ini kita merasa bahwa opsi lain juga tidak ada dan terbatas. Yes, mungkin bulan ini tidak sebaik Juli, tapi kalau dibandingkan sekarang ini juga dilihat ya, mungkin nanti habis ini kita juga ada data yang kita bisa tunjukkan juga. Obligasi ataupun bonds itu juga lagi turun imbalannya, coupon rate-nya. Apalagi kalau kalian ngomong soal deposito di bank, otomatis juga jauh lebih rendah di bawah 5%. Dan apalagi kalau misalnya menaruh uang tuh di tabungan saja, ya practically tidak mendapatkan imbal hasil apa-apa. Jadi untuk sesuatu yang aman, yang bisa mendapatkan mudah keaksesan, tidak ada minimum investasi, dan bisa fleksibilitas, bisa masuk dan keluar masuk kapan saja, kita masih percaya bahwa Goro itu masih sebagai suatu opsi investasi yang jauh lebih baik dibanding yang ada di market hari ini. Oke Pak, mungkin ini kita juga bisa untuk kasih case ya kali ya Pak, misalkan contoh properti di Goro gitu. Misalkan kalau yang udah ada proyeksi di 1 tahun ya, karena properti juga kita sudah miliki lebih dari 1 tahun, mungkin kita bisa kasih satu study case ya Pak. Misalkan kita mau coba di Villa de Cayu gitu ya, memang ini mbak hasilnya waktu itu mungkin teman-teman growers juga udah investasi gitu ya di villa ini, pernah untuk investasinya tuh bahkan renternya bisa sampai di atas 11% atau bahkan 13% gitu. Dan kalau dilihat dari secara performa per tahunnya gitu ya, itu bahkan juga sudah melebihi di 10%, meskipun di Goro sendiri juga klaim kita karena kita tidak ingin over promise juga gitu ya Pak, dan memang 10%, tapi properti di Goro juga sebenarnya yang sudah berumur gitu ya, lebih dari 1 tahun pun ini juga memberikan performa yang cukup baik dan bahkan beberapa di atas rata-rata juga gitu ya Pak. Betul, jadi kalau kita melihat satu case yang tadi kita utarakan lah, The Cayu kita ngomongnya. Oke, kita lihat secara fakta aja, kita kan juga di aplikasi ataupun di website kita juga kelihatan tuh. Nah, The Cayu performa ke belakangnya seperti apa. Ya memang secara faktual kita bisa lihat pada saat misalnya high season, baik itu tahun lalu ataupun tahun ini yang high season itu, kita bisa mencapai imbalan yang jauh lebih tinggi dibanding 10-11% sendiri. Bahkan kita juga bisa mencapai waktu itu, kalau nggak salah di bulan Juli lalu itu kita mencapai sekitar di atas 20% lah. Nah itu memang terjadi memang pada waktu kondisi high season, memang trafficnya dan Bali juga banyak pengunjung, jadi kita sendiri mendapatkan keuntungan dari momentum tersebut gitu. Dan kita lihat juga pada waktu low season dalam tahun ini sebelumnya juga mungkin di bulan-bulan Februari dan Maret mungkin ya masih ada di bawah 10%. Tapi kalau kita lihat dari durasi yang cukup panjang 1 tahun, which is katakanlah dari Oktober lalu sampai September tahun ini, kita lihat sendiri bahwa performa di Goro sendiri itu masih mendekati hampir 11%. Jadi kita mesti lihat dari sisi perspektif tersebut gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang kayak misalnya saya ataupun kita dan growth saya yang intinya cuma taruh uang di The Cayu dari tahun lalu sampai sekarang, kita juga merasa bahwa mereka tetap happy dengan imbal hasilnya tersebut karena secara rata-rata bahkan performanya jauh lebih baik dibanding peers ataupun instrumen investasi yang lain yang ada di market, kira-kira begitu.
Oke, nah ini mungkin good news juga nih ya Pak untuk teman-teman growers juga yang jadi sebenarnya kalaupun bingung gitu ya untuk pilih instrumen investasi lain gitu, sebenarnya Goro juga unggul dari beberapa aspek gitu ya dibandingkan dengan likuiditasnya, terus juga kalau misalnya mau mulai investasi juga terbilang masih sangat terjangkau, terus juga untuk memang proses di propertinya itu sendiri juga kalau dilihat gitu ya dari proyeksi per tahunnya itu juga masih memberikan performa yang cukup baik, dan dari 1 tahun pun mungkin memang ada turun ataupun naik karena itu memang jadi satu hal yang lumrah gitu ya di bagian investasi juga, karena nggak mungkin kalau propertinya akan naik terus ataupun turun terus karena pasti akan fluktuatif. Tapi kalau dilihat dari proyeksi satu tahunnya itu sendiri juga sebenarnya masih deliver dengan angka yang baik dan bahkan beberapa gitu ya melebihi performa rata-rata gitu. Nah itu kalau tadi mungkin perbandingan soal dengan instrumen investasi lain, nah mungkin berikutnya lebih terkait dengan karena kita di bulan Desember ataupun Januari akan masuk di high season lagi nih Pak. Kira-kira kalau misalnya dari Goro sendiri untuk persiapan gitu ya untuk di high seasonnya sendiri, kalau mungkin tadi langkah taktisnya sama di low season itu seperti apa, kalau persiapannya nih Pak untuk di high season itu kira-kira Goro akan melakukan langkah-langkah apa Pak? Personally, kalau saya pribadi persiapan untuk season sih saya ngantri untuk token-token yang mungkin akan dilepas atau diambil ya, terutama kayak misalnya tadi kayu dan sebagainya. Cuma again, kita juga tahu kayu sampai sekarang juga masih sold out, mau dapatnya juga setengah mati susahnya gitu. Tapi dari segi company sendiri, persiapan kita ya sebagai property management itu untuk Goro, mumpung ini di bulan-bulan yang lagi tidak katakanlah quote unquote rame relatif to high season yang kemarin, disinilah saatnya kita memaksimalkan kita punya maintenance dari property yang ada. Jadi kita juga actually memastikan bahwa semua apapun yang perlu diperbaikin kita perbaikin sekarang, sehingga nanti begitu ada guest datang di high season tersebut kita minimalisasi lah kira-kira apa namanya dari segi orang permintaan return ataupun refund. Karena memang kita ngomong faktanya aja, kalau memang kalian meninggali suatu tempat dan tempat itu tidak terawat dengan baik ataupun ada banyak barang rusak dan tidak diperbaiki, otomatis kekecewaan itu ada, dan tamu juga biasanya meminta sesuatu sebagai kompensasi ataupun full refund. Nah itu kan berarti kalau ada refund ataupun kompensasi mengurangi dari imbal hasil untuk semuanya. Jadi yang kita mau lakukan dan kita pastikan saat ini mumpung masih kita bisa bernafas karena tidak seramai waktu Juli ataupun Juni, ya kita harus memastikan semua kondisi villa kita itu prima. Jadi pada waktu nanti high season di Desember dan Januari seterusnya ini, guest itu akan merasakan kenyamanan tinggal di tempat Goro. Dan syukur-syukur juga kita bisa menyediakan banyak service tambahan, additional, sehingga bisa mendapatkan revenue tambahan yang berpengaruh pada kenaikan imbal hasil kalian semua. Jadi antisipasi rebound itu cukup menarik karena di saatnya inilah kita sekarang lagi bekerja keras memastikan bahwa semuanya terawat dengan baik. Oke, nah ini mungkin kalau selain gitu ya Pak dari memang manajemen propertinya, mungkin juga untuk growers yang memang karena di low season menerima imbal hasilnya cukup rendah, mungkin jangan langsung buru-buru dijual juga kali ya Pak, karena di Goronya sendiri juga sudah persiapan untuk di high seasonnya, dan kembali lagi proyeksi 1 tahunnya itu juga masih di angka yang cukup oke gitu ya, dan bahkan beberapa melebihi rata-rata. Jadi persiapan di high season juga mungkin untuk para growers yang baik lagi nih tergoda untuk jual tokennya di low season juga sebenarnya akan naik lagi gitu ya Pak untuk di high season gitu. Jadi mungkin harus melihat juga nih proyeksi per tahunnya itu seperti apa, karena memang akan ada naik ataupun turun, tapi kalau misalnya dilihat per tahunnya untuk proyeksinya ini juga masih di angka yang cukup oke ya Pak. Tuh, jadi don't take my word for it, jangan cuma dengarkan saya. Jadi kalian bisa cek juga di basically di listing di Airbnb dan sebagainya. Kalau kalian lihat di bulan-bulan misalnya Desember ataupun Januari, bookingan itu sudah masuk. Dan kalau dicek juga harganya sendiri, itu kan juga harganya jauh lebih tinggi dibanding harga pada waktu saat ini ditawarkan, kira-kira begitu. Jadi otomatis dengan adanya harga yang lebih baik dalam bentuk rate per malamnya lebih bagus, kita juga mengharapkan imbal hasilnya jauh lebih baik dibanding saat ini untuk season tersebut. Nah, jadi makanya tadi tugas kita itu sebagai pengelola properti sendiri memastikan bahwa orang yang sudah datang dan sudah booking itu tidak akan membatalkan ataupun tidak akan meminta kompensasi. Itu aja. Jadi kita maksimalkan lah imbal hasil untuk semuanya dengan cara apapun yang kita bisa lakukan, terutama perbaikan tadi dan service dari kita punya kualitas dari tim villa sendiri gitu. Ya itu jadi
ini bukan saya ngomong karena berdasarkan preferensi, tapi juga karena secara fakta kita juga melihat bahwa bookingan itu sudah masuk. Jadi kita juga merasa bahwa ada baiknya kalau growers sudah mempunyai properti tokens yang cukup menarik selama ini dipertahankan. Syukur-syukur kalau ada yang available ditambahkan posisinya, karena itu mungkin pada saatnya a good entry point karena imbalannya pada waktu itu cukup menggembirakan lah menurut saya. Gitu. Oke, jadi kita sudah cover Pak untuk semua pertanyaannya untuk di Goro Update kali ini. Terima kasih banyak Pak Doni atas waktunya karena sudah menyempatkan waktu juga untuk menjawab pertanyaannya, dan mungkin kalau nanti growers ada sesi pertanyaan yang memang dibutuhkan ataupun ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa juga untuk komen aja di postingannya, ataupun kalau misalkan kita membuat sesi baru lagi, itu juga bisa banget nih untuk teman-teman growers. Terima kasih banyak growers, see you. Ya, bye-bye. Terima kasih growers. Sampai jumpa.